Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Daniel Lubis, kelas 11 HTP 1. Saya akan menjelaskan tentang tanaman perkebunan tahunan beserta tumbuhannya. Penjelasan panjang dan terperinci mengenai tanaman perkebunan tahunan mencakup definisinya, karakteristiknya yang unik, serta beragam jenis tumbuhan yang menjadi unggulan di Indonesia. Definisi dan karakteristik unik tanaman perkebunan tahunan adalah tumbuhan yang memiliki siklus hidup yang panjang, yaitu lebih dari 2 tahun, dan mampu menghasilkan panen secara berkelanjutan atau berulang kali dari satu kali penanaman. Sektor ini merupakan pilar utama pertanian karena melibatkan investasi besar, perencanaan jangka panjang, dan dampak ekonomi yang luas. Tanaman tahunan sangat berbeda dengan tanaman semusim seperti padi, jagung, atau tebu yang ditanam dan dipanen dalam satu musim tanam. Ciri khas tanaman tahunan: berbatang keras atau berkayu. Mayoritas tanaman tahunan memiliki struktur batang yang berkayu kuat, memungkinkan mereka tumbuh tinggi dan berumur panjang. Fase investasi jangka panjang: tanaman ini membutuhkan periode non-produktif yang lama, yang disebut fase TBM, tanaman belum menghasilkan. Fase ini berlangsung 3 hingga 7 tahun. Selama periode ini, petani mengeluarkan biaya perawatan tanpa mendapatkan hasil. 3. Masa produktif puluhan tahun. Setelah mencapai fase TM, tanaman menghasilkan. Tanaman dapat berproduksi secara ekonomis selama 20 hingga 50 tahun. Misalnya kelapa sawit sekitar 25 tahun, kopi bisa mencapai 30 tahun, dan kelapa bisa lebih lama. 4. Membutuhkan infrastruktur pengolahan. Hasil panen tanaman tahunan seperti tandan buah segar, kelapa sawit, atau lateks karet umumnya harus diolah segera setelah dipanen di pabrik pengolahan, pabrik kelapa sawit, pabrik karet, dan lain-lain untuk mencegah penurunan kualitas. Tumbuhan unggulan perkebunan tahunan di Indonesia. Indonesia sebagai negara tropis memiliki keragaman hayati yang mendukung tumbuhnya berbagai komoditas tahunan bernilai ekonomi tinggi. Berikut penjelasan mendalam tentang jenis utamanya. 1. Kelapa sawit, Elasis guineaceae. Kelapa sawit adalah komoditas strategis paling penting di Indonesia, dikenal sebagai mesin minyak nabati dunia karena efisiensi produksinya. Pemanfaatan menghasilkan minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit palm kernel oil. Produk turunan CPO sangat beragam, murni dan minyak goreng, dari minyak goreng, margarin, kosmetik, sabun, deterjen, hingga biofuel. Budidaya membutuhkan curah hujan tinggi dan suhu hangat. Panen dilakukan dengan memotong tandan buah segar (TBS), menggunakan egrek setelah buah matang. TBS harus segera diangkut ke pabrik maksimal 24-45 jam untuk mempertahankan rendeman minyak. Dampak: sering menjadi subjek isu lingkungan global, sehingga praktik berkelanjutan melalui sertifikasi ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, menjadi kewajiban. 2. Karet. Karet adalah sumber lateks alami getah yang sangat elastis dan penting untuk industri. Pemanfaatan lateks diolah menjadi bahan baku untuk industri ban otomotif, sarung tangan medis, selang, dan berbagai produk karet lainnya. Budidaya karet tumbuh baik di daerah tropis dengan drainase tanah yang baik. Proses utamanya adalah penyadapan (tapping), di mana kulit pohon disayat dangkal untuk mengeluarkan lateks.
Penyadapan biasanya dilakukan pada dini hari karena tekanan turgor pohon yang tinggi. Produktivitas pohon karet mulai produktif pada usia sekitar 5 hingga 7 tahun dan dapat terus disadap hingga 30 tahun. Tantangan dan masa depan sektor tahunan. Meskipun strategis, sektor ini menghadapi tantangan besar seperti 1. Regenerasi tanaman tua, 2. Isu lingkungan, 3. Fluktuasi harga komoditas global, 4. Hama dan penyakit. Penyakit seperti Ganoderma pada sawit atau VSD vascular streak disebab pada kakao dapat merusak produksi secara masif jika tidak dikelola dengan baik. Secara keseluruhan, tanaman perkebunan tahunan adalah fondos yang kokoh bagi ekonomi pedesaan Indonesia. Pengelolaan yang bijak, inovasi, dan komitmen terhadap praktik keberlanjutan adalah kunci untuk memastikan sektor ini terus berkembang dan berdaya saing di pasar dunia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.